Izin Ibu Siti, Bapak Ibu peserta sudah kembali dari ruang diskusi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ajeng. Eh, Sekarang kita sudah kembali ke sini dan mungkin sudah ada hasil diskusi kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, dari pelaku UMKM, pemangku kebijakan, pihak swasta, dan anggota DPRD. Saya pengen salah satu dari kelompok mewakili kelompoknya untuk 5 menit aja. Paparkan hasil dari ini. 1, 2, 3, dampak yang dirasakan Bapak Ibu, terus perspektif ekonomi Pancasila yang mana, dan solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan sesuai peran Bapak Ibu. Silakan, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Ada yang mewakili kelompok 1? Atau yang siap? 2, 3, 4, siap duluan? Iya, yang siap aja, Bu. Siap, dari kelompok mana? Bapak, silakan. Sebentar, Ayo, Bu, Pak izin Wildan. saya dari kelompok 1, Bu, Oh ya, untuk diskusi mengenai pelaku UMKM sendiri, Bu, untuk dampak ekonominya. Pelaku UMKM sendiri itu sebagai masyarakat kecil ya, pastinya posisi yang paling rentan ya, Bu, ya terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi gitu. Untuk ekonomi Pancasilanya sendiri, idealnya tuh UMKM itu menjadi subjek utama yang semestinya dilindungi, diberdayakan, dan diberi ruang juga ya Bu untuk berkembang secara adil. Namun kan di realitas di lapangan sendiri, banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi berbagai tantangan ya Bu ya, seperti keterbatasan modal, akses teknologi yang minim, persaingan dengan pelaku usaha besar juga ya Bu, serta ketidakstabilan harga bahan baku sendiri, Bu. Kondisi ini sendiri menyebabkan adanya kesenjangan antara cita-cita dari ekonomi Pancasila itu terhadap implementasinya sendiri, Bu. Jadi ekonomi Pancasila dari 2 dan 5 itu kan kalau Pancasila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya Bu ya. Sedangkan kan dengan ekonomi Pancasila ini, pelaku UMKM ini tidak mencerminkan adanya sila kedua tersebut dan sila kelima ya, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu ya Bu. Lalu artinya kebijakan pemerintah dan dinamika pasar itu harus berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan Bu. Solusinya sendiri itu dengan adanya transformasi digital itu juga banyak UMKM mungkin yang belum siap ya Bu ya dengan digitalisasi. Kalau misalnya solusinya jadi untuk memperkuat keadilan itu dibuka lagi akses yang lebih luas, memastikan pemberdayaan berkelanjutan, memperkuat ekonomi dengan berbasis gotong royong, kolaboratif, dan juga eh, untuk terciptanya Pancasila tersebut juga perlu adanya sosialisasi lebih luas lagi gitu Bu. Terima kasih. itu solusinya ya. Iya Bu. Mm-mm. Kalau misalnya yang terdampak dengan banjir tadi, gimana rasanya? Ya Bu, izin kalau untuk yang masalah banjir itu semestinya ya kan kita bagian dari yang terkecil itu kalau misalnya bagi pelaku yang ada di jadi korban banjirnya sendiri pastinya sangat terdampak bagian dari bahan bakunya mereka juga kan hilang entah hanyut atau kemana gitu kan Bu. Nah itu juga perlu adanya pemberbantuan dari pemerintah juga ya Bu ya agar ekonominya juga berkelanjutan gitu Bu. Oke, perlu pemulihan secepatnya ya. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok pertama sudah memaparkan hasil diskusinya. Kelompok berikutnya, silakan.
Izin Bu, Bu Siti ya. Ya, silakan Bapak. Ini saya akan apa namanya menjelaskan untuk yang dari poin view-nya pemerintah atau dinas. Iya. Yang pertama, dampak ekonomi yang dirasakan itu hilangnya hasil panen atau aset pertanian. Dalam hal ini mungkin hasil panen dari masyarakat, dan kedua mungkin ketika masyarakat mempunyai alat-alat yang untuk produksi pertanian ataupun proses pengolahan pertanian, dan ada juga lahan pertanian yang memang sudah pasti rusak. Nah ini dan yang kedua dampaknya ya, pasti akan berhentinya ekonomi dan terdapat kerugian bagi masyarakat khususnya petani. Karena memang kita konsen ataupun di bidang pertanian, mungkin itu yang jadi eh, dampak yang kita lihat. Yang Mm-mm. kedua, untuk nilai kemanusiaan berarti ada eh, kebijakan atau apa namanya yang memang kurang menyentuh ke masyarakat dalam segala mungkin ada dua sisi, yaitu sisi kemanusiaan dan sisi keadilan yang memang kita kalau di pemerintahan terkadang bergantung kepada anggaran yang memang tidak menentu. Maka dari itu dua poin itu yang memang menjadi concern kami ketika melihat dari sisi pemerintahan. Dan yang ketiga solusinya ini sebanding dengan dampak ekonomi yang ada. Yang pertama, karena ada hasil panen atau aset pertanian yang hilang, jadi yang pemerintah perlu memberikan asuransi pertanian kepada petani yang berdampak. Jadi nanti ada penggantian, baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk bantuan mungkin nanti untuk bertahan sementara. Dan untuk yang kedua yaitu ketika karena ekonomi berhenti dan ada masyarakat yang rugi, kita sebagai dinas pertanian ataupun orang yang memang di pertanian harus memberikan pendampingan dan pemulihan sarana sehingga petani ataupun masyarakat yang memang bekerja di bidang pertanian itu bisa bergerak lagi ekonominya sehingga ekonomi pulih secara perlahan. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih dari kelompok pemerintahan ya, karena ini bagian pertanian, jadi ini dibahas masalah pertanian. Baik, silahkan, terima kasih Bapak dari kelompok 2 mewakili dari pemerintahan. Silakan berikutnya kelompok 3. Izin Ibu, saya mewakili dari kelompok 3, Bu. Iya, silakan Bapak Wildan ya. Ya. Posisi di sini kami sebagai perusahaan tambang swasta atau sawit ya, Bu ya. Ya. Untuk dampak ekonomi, Bu, secara dampak langsung atau kerugian langsung itu ada kerusakan aset atau modal rumah, sekolah, pasar, infrastruktur. Kemudian hilangnya pendapatan harian atau mingguan bagi masyarakat karena sedang terjadi bencana, Bu. Kemudian adanya biaya darurat evakuasi yang harus ditanggung pemerintah dan warga dan perusahaan, Bu. Serta kerugian langsungnya itu terdampaknya bahwa jika ada pegawai yang terdampak juga, itu akan mengurangi atau menghambat proses eh, usaha di perusahaan tersebut, Bu. Kemudian untuk kerugian tidak langsung yaitu gangguan rantai pasok dan logistik, Bu, karena jembatan, jalan, dan lain sebagainya putus. Kemudian ada kenaikan biaya pembangunan kembali infrastruktur ke depannya, dan menurunnya daya beli dan produktivitas masyarakat dalam jangka pendek dan menengah, Bu. Kemudian untuk nilai Pancasila yang terabaikan dalam perspektif ekonomi Pancasila, yaitu menurut kelompok kami itu sebagai kami perusahaan tambang itu ada di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu, di sila kelima. Kenapa? Karena di situ menurut studi kasus itu terabaikannya dalam aspek distribusi bantuan logistik yang lambat. Kemudian keterlambatan ini menciptakan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban, Bu, karena tidak merata. Kemudian terabaikannya dalam aspek eh, pemerataan pembangunannya, Bu. Kesiapsiagaan bencana eh, bisa jadi yang buruk, kemudian terbukti dari parahnya kerusakan dan lumpuhnya
eh, ini Bu apa namanya eh, lumpuhnya ini apa namanya Bu fasilitas masyarakat. Dua Kemudian sektor-sektor kita. ya, sila kedua Bu kemanusiaan yang adil dan beradab itu karena terabaikan korban tidak segera mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai akibat lambatnya respon pemerintah Bu. Kemudian kami Bu sebagai perusahaan tambang kami juga menyoroti terkait tanggung jawab untuk memastikan kegiatan bisnis kita itu sebenarnya tidak merusak lingkungan yang dapat memperburuk bencana, Bu, atau penyebab bencana. Kemudian untuk jawaban nomor 3, Ibu, tentang solusi konkret atau peran perusahaan kami, Bu. Solusi yang harus spesifik dan menunjukkan peran CSR, Bu, ke depannya. Dengan keahlian inti, yaitu melaksanakan CSR jangka pendek, Bu, untuk menurunkan bantuan alat berat, kemudian bantuan-bantuan logistik, dan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya untuk bisa rekonstruksi dan pembangunan jangka pendek dan menengah, Bu. Kemudian untuk yang pembangunan jangka panjangnya, Bu, itu merekrut tenaga-tenaga kerja lokal, Bu, supaya untuk bisa menghidupkan kembali ekonomi-ekonomi sekitar atau lokal. Berikut, Bu, jawaban dari kelompok kami. Semoga udah bisa menjawab, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk kelompok 3 ya atas pemaparannya menurut perspektif dari pihak pengusaha. Dalam hal ini ada pengusaha apa tadi tambang sawit ya, Ya, Bu. iya perkebunan ya. Oke, baik. Yang keempat dari DPRD setempat bagaimana ini? Mana Bapak Ibu anggota DPR kita ini? Ya, silakan mewakili salah satu. Kelompok 4, silakan. Apakah ada mewakili dari kelompok 4? Pasti ada lah ya. Dari 10 orang kelompok 4. Pak Deddy Sutandi, Pak. Bu. Dari siapa, Bapak? Silakan. Kelompok 4, apakah sudah bisa berdiskusi tadi atau belum sempat diskusi kelompok 4? Silakan diwakili salah satu. Apa yang Bapak Ibu lihat sebagai anggota DPR ya? Ini mewakili rakyatnya ini. Misal turun ke lapangan itu apa dampak ekonomi yang dilihat? Nanti, oh ini bertentangan dengan Pancasila sila yang keberapa? Terus sebagai anggota DPR, kira-kira solusi apa sih yang ditawarkan gitu? Apakah anggota DPR-nya diam saja? Kan anggota DPR ini dipilih rakyat semua ya, Bapak Ibu. Solusi apa? Apakah mau bekerja sama dengan pemerintah secepatnya untuk pemulihan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Apakah perlu mengeluarkan peraturan daerah bersama dengan pemerintahan daerahnya lagi mendorong untuk misalnya apa? Menjaga lingkungan kembali, meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan selama ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 4? Silakan mewakili satu orang Bapak Ibu. Tahu belum? Atau misalnya begini, saya balik. Baik, Apakah Bapak Ibu, ya, Bu, izin, Bu. oh ya, sudah ada ini wakil dari anggota DPRD kita. Mungkin lagi sibuk di lapangan ya, jadi telat masuk rapat kita ini. Ya, Bu. Barusan ada. Silakan Bapak. Ya, bentar, Bu. Ada panggilan. Baik, Bu. Saya dari kelompok 4 mungkin akan mewakili. Mungkin dari anggota DPRD ya, mungkin solusi apa yang harus mungkin sebelumnya saya dari dampak ekonomi dulu ya. Mungkin dari dampak ekonomi yang terjadi akibat musibah ini mungkin akan banyak sekali merugikan masyarakat ya, masyarakat yang terdampak korban. Mungkin ini semua terjadi karena kelalaian manusia dengan terjadinya bencana ini, karena contohnya seperti adanya penembangan yang tidak diatur karena akibat keserakahan manusia ya, sehingga mereka tidak mensyukuri apa yang dapat oleh alam, malah alam tersebut dirusak dengan tanpa mempedulikan dampak yang akan terjadi. Dan kedua, dari segi ekonomi mungkin ini akan banyak sekali merugikan masyarakat, juga usaha-usaha kecil yang akan terdampak, sehingga aktivitas perdagangan akan merasa tidak berjalan ya, dengan akibat dengan adanya bencana ini. Mungkin rakyat kecil lah yang akan menjadi dirugikan dengan akibat ini. Dan mungkin solusi apa yang harus dicari oleh kita sebagai anggota DPR. Pertama adalah tindakan cepat, bagaimana kita sebagai pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan yang cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat bencana ini. Pertama, perlunya penyaluran cepat, melakukan posko-posko, dan adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bisa diajak bekerjasama untuk mengumpulkan donasi atau bantuan untuk membantu meringankan korban yang terdapat bencana. Dan dengan dari anggota-anggota pejabat atau DPR, mereka harus terjun langsung untuk memantau kejadian akibat bencana ini, sehingga dengan seperti itu masyarakat akan merasa bahwa mereka diperhatikan dan dibantu oleh pejabat yang peran untuk membantu masyarakat yang terdampak. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dari Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Abdul Solihin, perwakilan dari DPRD ya, kelompok DPRD. Oke, sudah 4 kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu semua, kira-kira dari semua keempat kelompok ini, dampak ekonomi yang kita lihat dari kejadian tersebut sama ya rasanya ya, baik dari UMKM, dari pemerintahan, dari pihak pengusaha pasti juga rugi, ya kan? Alat-alatnya tidak bisa beroperasi. Terus dari anggota DPRD juga melihat rakyatnya ini sangat banyak dampak di masyarakat. Ya. Tadi dari UMKM dia merasa
perlu dilindungi dan diberdayakan dan ingin pemulihan secepatnya. Mungkin karena modal usaha kecil ya, pengen secepatnya balik mungkin dari pihak pemerintah bisa menyarankan memberikan bantuan ulang kepada mereka dengan yang terdampak yang sangat parah, pemberian modal usaha untuk UMKM kembali, ya, adanya pelatihan-pelatihan kembali untuk meningkatkan kemampuan mereka bertahan, ya, dan kemampuan mereka untuk revitalisasi kembali usaha-usaha mereka, misalnya ada kios-kios yang rusak, ya, tadi pasar rusak, barang-barang mereka mungkin habis sama sekali, tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk hidup dan makan hari ini pun mereka mungkin kesusahan. Beda mungkin dengan pengusaha. Mereka masih punya banyak tabungan kan? Walaupun terdampak banjir juga mereka masih bisa mengungsi tinggal di tempat yang lebih layak gitu. Nah gini. Nah, terus dari pemerintahan dan dari DPRD tadi mengungkapkan melihat ya keadaan rakyatnya, hilangnya hasil panen, katanya adanya alat-alat dan lahan yang rusak, terhentinya ekonomi maupun dampak pertanian masyarakat, mungkin ada yang gagal panen ya. Oke. Terus yang kedua, itu permasalahan yang kita lihat secara umum, terlepas kita sebagai apapun di situ. Ya, peran kita sebagai apapun, dampak ekonomi ini bisa kita rasakan bersama. Jadi tidak terkecuali siapapun ya. Yang kedua, berdasarkan perspektif ekonomi Pancasila, bagian mana dari nilai Pancasila yang terabaikan dari kejadian tersebut? Semua kelompok mengungkapkan bahwa sila kedua dan sila kelima ya, kemanusiaan dan keadilan itu sangat terabaikan di sini. Contohnya seperti bantuan-bantuan yang belum tersampaikan dengan baik ya. Mungkin tidak kemerataan bantuan. Terus kesiapsiagaan yang belum sepenuhnya hadir dari semua pihak. Dan yang ketiga, semua menawarkan solusi. Bagi saya pengennya apa sih solusinya gitu. Solusi ini bagaimana supaya ekonomi ini pulih kembali. Tadi ya, dari UMKM mereka meminta sosialisasi pelatihan, baik pelatihan perekonomian digitalnya dan sebagainya. Terus dari pemerintahan mereka ingin membantu bantuan uang untuk bertahan sementara, memberikan pendampingan agar ekonomi pertanian berjalan normal kembali. Sesuai ya dengan keinginan UMKM ya, berarti ya, sejalan ya. Terus dari DPRD juga ada solusi tindakan cepat penyaluran bantuan, membangun posko, menjalin kerjasama dengan semua pihak. Nah, sesuai ya solusinya ya, bersama. Terus dari pengusaha juga, mereka akan melakukan bantuan cepat dulu, mendistribusikan logistik secepatnya, bantuan alat-alat untuk membersihkan lingkungan ya. Terus ada CSR yang akan memberikan bantuan, merekrut tenaga lokal untuk pemulihan kembali perekonomian mereka. Berarti dalam hal ini apapun peran kita, ternyata gotong royong itu sudah muncul ya. Walaupun tidak langsung gotong, misalnya gini, kalaupun dalam, nih hari ini kebanjiran, besok kita pasti yang nyata itu tanpa disuruh kita pasti gotong royong membersihkan lingkungan dulu ya, terlebih dahulu ya. Tapi di balik itu, secara garis besar, dengan solusi yang Bapak Ibu tawarkan itu adalah salah satu solusi gotong royong kita untuk memulihkan kembali perekonomian kita. Ya kan? Oh, saya mampunya membantu di sini. Saya di sini, saya akan berdiskusi dan akan
berkolaborasi dengan pemerintahan dan anggota DPRD, duduk bersama dengan pelaku UMKM untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama dan ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk semua. Saya senang di semua kelompok tidak ada menyalahkan kelompok lainnya. Tidak ada saling menyalahkan satu sama lain, tetapi jiwa kita adalah jiwa ingin menolong dan jiwa ingin memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak hasil diskusinya. Bisa disimpulkan sendiri-sendiri ya. Ternyata di dalam jiwa Bapak Ibu itu sudah ada rasa kemanusiaannya, rasa keadilannya, dan jangan lupa Bapak Ibu, di sana ada makna persatuan. Ya, tadi belum tersebut ya sila ketiga ya. Persatuan Indonesia, sila keempat kita ada permusyawaratan. Ya, yang berkeadilan tentunya untuk kesejahteraan bersama. Baik, sebelum saya akhiri di sini, apakah ada komentar atau pertanyaan atau hal apa yang mengganjal dari Bapak Ibu? Silakan diungkapkan. Atau oh, saya ingin menambahkan ini gitu, silakan. Gimana Bapak Ibu? Cukup dengan bahan diskusi ini? Bisa ditarik kesimpulan masing-masing ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Oh, oke, berarti kita lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita sampai di kesimpulan Bapak Ibu semua. Kita bisa simpulkan dua hal. Yang pertama, sistem ekonomi Pancasila dapat diterapkan apabila negara menerapkan regulasi kepada pelaku ekonomi secara konsekuen dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh. Yang kedua, adanya kesadaran individu kita sebagai rakyat Indonesia akan prinsip ekonomi Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari diri kita sendiri. Ini tergambar dari hasil diskusi kita tadi ya Bapak Ibu. Secara pribadi kita, secara individu kita sebagai peran kita masing-masing di masyarakat, seperti apa, prinsip apa yang kita pakai dan kita implementasikan jika kita dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, ya, di sini, di poin kedua ini. Ini yang bisa kita simpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Dan ini pun kalau kita kembali ke peran kita nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai ASN ya Bapak Ibu, nah bertingkah laku, berpikiran, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN itu seperti apa bisa kita pahami di sini sebagai negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Baik, slide berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya pagi ini ya. Alhamdulillah kurang lebih hampir 1,5 jam kita berdiskusi bersama dalam materi sistem ekonomi Pancasila. Sebagai penutup Bapak Ibu yang saya hormati, tetaplah berpikiran positif, terbuka dengan segala perubahan tanpa mengabaikan kewaspadaan Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia, sukses untuk semua. Sekali lagi Bapak Ibu, ya amin. Saya Siti Nohidayah Bapak Ibu, sampai jumpa dalam keadaan dan waktu yang lebih baik. Mungkin kita bisa ketemu langsung suatu saat.
Jika Bapak Ibu ke Balikpapan atau jalan-jalan ke IKN, silakan hubungi saya. Oke. Ya, Insya Allah, Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Bapak Ibu. Salam Pancasila. Pancasila. Terima kasih. terima Waktu kasih saya Ibu Siti. waktu saya kembalikan ke moderator kita pagi ini dengan Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Ibu Siti atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai sistem ekonomi Pancasila yang tadi sudah dipaparkan dan juga dengan diskusi yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah aktif. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat menambah wawasan dan menjadi bekal dalam tugas serta pengabdian kita. Beri aplaus sekali lagi pada pengajar kita dan kita semua yang sudah hadir. Baik, mungkin sesi foto bersama. Mohon on cam kamera. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, Mungkin foto pakai kedua, salam salam Pancasila Mbak Pancasila. Ajeng. Iya, Ya, betul, salam salam Pancasila Mbak Pancasila. Ajeng semuanya. Baik, bersiap Bapak Ibu, salam Pancasila. Untuk slide yang kedua, salam Pancasila. Ya, baik, salam Pancasila. Ya, terima kasih sudah. Terima kasih Ibu Siti. Saya izin keluar dari room ini ya Bapak Ibu. Ya, Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Siti. Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti. Sehat. Sampai bertemu kembali. Siap Pak, masih semangat Pak. Semangat, Siap, semangat 100%. Semangat Pak Wildan. Semangat 100%. Semangat Pak Martin. Kita yang dikejar-kejar. Jawanis sekarang. Ngirim ke mana kejar terjadi. Ada. Poin aja, Pak. Tadi. Sebentar saya coba cek dulu ya Pak. Saya sudah hadir, Mbak Ajeng. Sama pokoknya yang beli sendiri aku kurangin. Selamat pagi Bapak Rido. Sudah hadir sepertinya Bapak. Selamat pagi Mbak Ajeng. Ya, pagi Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mohon izin Pak Ya. Martin, ini untuk moderatornya masih di saya atau bisa Bapak ambil alih atau bagaimana? Ya. Baik. Iya. Aku tuh lagi nyocokin sama tagihannya kamu kan. Parah. Baik, Bapak Rido, izin kami mulai ya Pak. Silakan Mbak Ajeng.
Ya, silakan bisa dimulai mungkin Mbak Ajeng. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak pengajar kami di materi diklat selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridho MA. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk menjelaskan secara singkat CV Bapak. Izin ya Pak. Ya, silakan Mbak Ajeng. Bapak Dr. Muhammad Ridho MA merupakan mahasiswa utama BPIP dan juga jabatan fungsional sebagai lektor kepala, yaitu dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Tulung Agung ya Bapak ya. Iya. Kemudian selain sebagai mahasiswa utama BPIP, Bapak Muhammad Ridho ini juga sebagai asesor Lamdik Prodi PAI, kemudian juga sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Baik, untuk materi diklat kali ini ialah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Baik, silakan untuk Bapak Muhammad Ridho untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu sekalian, di pagi ini ya, jadwalnya mestinya pukul 9.30 ya, tapi kita maju ya karena toleransi dengan kawan yang di waktu Indonesia Tengah ya. Kalau karena Jumatannya masih nabrak, kalau kita sesuai jadwal, nah ini bentuk toleransi Pancasila ya toh. Jadi kita toleran, kita maju. Untuk materi kali ini adalah tentang demokrasi Pancasila. Saya yakin Bapak-bapak Ibu sekalian sudah sangat akrab dengan materi ini ya, karena pendidikan kita ya mulai SD, ya kalau dulu SMP, SMA, ya materi ini pasti ada di tiap level pendidikan ya, baik di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, sehingga nanti saya tidak akan banyak memberi penjelasan ya. Kemarin materi sudah dibagikan ya. Bu Ajeng, materi sudah dibagikan kepada peserta ya. Yang dari materi dari saya sudah dibagikan ya ke peserta. Yang PPT-nya sudah ya, oke. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar terlebih dahulu, istilah demokrasi Pancasila memang baru dikenalkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan pertama untuk membedakan Orde Baru dengan Orde Lama, dan juga sebagai kritik atas demokrasi terpimpin pada masa Pak Karno. Secara konsep ya, sebenarnya demokrasi Pancasila itu sebelum menjadi kata majemuk ya, demokrasi saja misalkan, itu satu kata yang memiliki banyak interpretasi atau satu kata multi interpretasi. Kita maklumi mengapa demikian, mengapa banyak interpretasi atas kata demokrasi yang berujung pada
perbedaan implementasi, ya. Nanti ada muncul namanya diantaranya demokrasi liberal. Jangankan sebuah konsep, ya, sebuah kata yang merupakan sebuah konsep yang bersifat abstrak, ya. Lambang yang sederhana saja itu bisa lebih dari satu interpretasi karena bedanya perspektif, ya. Saya beri contoh misalkan, coba Mas Denny, ya, saya tanya Mas Denny, kalau saya angkat tangan begini, saya tanya, ini berapa Mas Denny? 3, Pak. 3. Pak Ferry, ini berapa Pak Ferry? Ferry Wahyu, Pak Ferry? 3, Pak. 3. Satu lagi Bu Siti Endah, ini berapa Bu Siti Endah? 3, Pak. 3. Baik, ini lambang yang sederhana, ya. Umumnya, ya, ketika kita ditanya ini berapa, dari 3 orang yang saya tanya, semua jawabannya sama 3. Tetapi ternyata di tempat lain, ketika saya angkat tangan begini, saya tanya ini berapa, jawabnya bukan 3, tapi 2. Jawabnya ini 2, bukan 3. Kira-kira kenapa, Mbak Ajeng? Kok dijawab 2? Ini bukan 3, tapi 2. Nah, ternyata yang dihitung, yang ditekuk, Bapak Ibu, bukan yang berdiri. Nah, apakah salah kan gitu? Ya, tidak salah. Yang menyatakan 3, ya, karena memang umumnya ketika kita ditanya seperti ini, maka yang kita hitung adalah yang berdiri. Tetapi ternyata ada orang-orang di belahan ini tertentu menjawab 2, karena apa? Karena yang dihitung itu yang ditekuk. Nah, ini lambang yang sederhana dengan jawaban yang berbeda. Kalau kita inikan kepada konsep demokrasi tadi, ketika ditanya apa sih definisi demokrasi Pancasila, banyak sekali definisi diberikan oleh para ahli, oleh lembaga, oleh orang-orang yang setengah ahli, bahkan orang yang tidak ahli, kan begitu. Nah, dari banyaknya definisi tentang demokrasi Pancasila, tentu, ya, yang akan kita pegang, yang kita ambil adalah definisi yang diberikan oleh lembaga negara yang resmi dalam hal ini. Ya, saya akan share screen, ya. Ya. Sudah muncul ya share screen-nya? Ya. Nah, ketika ditanya apa sih sebenarnya demokrasi Pancasila, dalam buku modul yang dikeluarkan oleh BPIP, demokrasi Pancasila dirumuskan sebagai paham kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya. Ini dalam modul, ya, yang secara resmi diterbitkan oleh BPIP. Sementara menurut salah seorang pendiri bangsa, Bapak Muhammad Hatta, beliau mendefinisikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Ya. Ini bisa Bapak Ibu baca dalam bukunya Agus Tam, terbitan tahun 2011, halaman 82. Dari definisi kedua definisi di atas, ya, secara sederhana, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, dari definisi yang sederhana ini,
menurut Profesor Mubianto, demokrasi Pancasila yang di dalamnya tercakup demokrasi, politik, ekonomi, dan juga HAM, sebenarnya landasannya adalah sila pertama dan sila kedua, sementara caranya adalah sila ketiga dan sila keempat, dan tujuannya adalah sila kelima. Jadi menurut Prof. Mubianto, ya, demokrasi Pancasila yang di dalamnya tercakup demokrasi, politik, ekonomi, dan HAM, ya, ini bisa diinikan dasarnya adalah sila pertama dan sila kedua, sementara caranya itu sila ketiga dan sila keempat, tujuannya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lah, apa ciri utama demokrasi Pancasila? Sedikitnya ada 7, ya, hal yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila ini. Ciri ini yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi yang lain, ya, seperti demokrasi liberal, ya. Yang pertama apa? Yang pertama berdasarkan nilai-nilai Pancasila, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan pemisahan kekuasaan, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri yang ketiga, menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi, ya. Lalu ciri yang keempat, gotong royong sebagai budaya politik. Ciri yang kelima, penegakan HAM. Lalu ciri yang keenam, sistem partai dan pemilu yang transparan. Lalu ciri yang ketujuh, sistem ketatanegaraan yang seimbang, ya. Catatan seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oke, sampai di sini, ya. Saya tidak akan meneruskan di slide berikutnya karena apa, Bapak Ibu sekalian, kemarin pada saat penyamaan persepsi dengan BPIP dan mahasiswa yang lain, saya sebagai mahasiswa, sebagai narasumber, ya, hanya akan menyampaikan kisaran waktu 20-25 menit. Selebihnya nanti akan ada diskusi. Saya akan nanti menyampaikan 3 masalah, ya. Ini maaf, Mbak Ajeng, sebelumnya sudah ada ini pembagian kelompok sebelumnya. Sudah ada sudah ada pembagian kelompok? Iya, Bapak sebelumnya sudah ada pembagian kelompok dan sudah ada kelompoknya juga. Ada Berapa 4 kelompok? Berapa Ada kelompok, Mbak Ajeng? 4 kelompok, Bapak. Oke, nanti masing-masing kelompok, ya, akan gabung di roomnya masing-masing, akan kita berikan 3 masalah yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Selesai diskusi nanti akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nanti kita beri waktu untuk waktu diskusi antara 15 sampai 20 menit gitu ya, Mbak Ajeng, ya. Ya, oke, nanti kita akan sampaikan apa masalah yang akan didiskusikan. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Tadi konsep demokrasi Pancasila itu pada tataran idealitas, pada tataran cita-cita seperti itu. Nah, ketika kita kembali kepada tataran realitas, tentu, ya, tentu ada jurang yang sangat lebar, yang sangat dalam antara demokrasi Pancasila pada tataran idealitas dengan demokrasi Pancasila pada tataran realitas atau pelaksanaan di lapangan.
tanpa data-data yang karena sudah saking banyaknya ya, bagaimana apa cita-cita demokrasi Pancasila yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian, bisa dengan merasakannya saja sudah bisa, betapa masih jauhnya kan begitu. Nah, nanti ada 3 persoalan, saya mohon dicatat ya, yang untuk didiskusikan. Ya, yang pertama tentang esensi ya demokrasi Pancasila itu sendiri. Kita umpamakan ya, andai kata bangsa kita tidak menganut atau menggunakan demokrasi Pancasila, tetapi menggunakan sistem yang lain seperti demokrasi liberal atau monarki, kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa kita kalau kita tidak berpegang, tidak menggunakan atau mengganti demokrasi Pancasila dengan yang lain. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi pada bangsa kita? Itu masalah yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyadari, merasakan adanya kesenjangan yang sangat lebar, jurang yang sangat dalam antara demokrasi Pancasila yang di dalamnya tercakup demokrasi politik, ekonomi, dan HAM dengan demokrasi Pancasila pada tataran realitas, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian nanti silakan didiskusikan apa penyebab utamanya. Apa yang menjadi penyebab utamanya? Penyebab utama terjadi kesenjangan yang sedemikian lebar antara demokrasi Pancasila pada tataran idealitas dengan demokrasi Pancasila di tataran realitas. Ya, silakan nanti didiskusikan pada kasus-kasus, mungkin kasus lokal, regional maupun nasional. Ya, apa penyebab utama? Lalu masalah yang ketiga, setelah ditentukan apa penyebab utamanya, tolong juga didiskusikan apa solusinya untuk mendekatkan jurang tersebut atau bahkan bisa menghilangkan jarak antara idealitas dengan realitas. Ya, kira-kira solusinya seperti apa? Nah, sehingga demokrasi Pancasila ini dalam implementasinya ya, ketika di lapangan sangat banyak kendala, kalau sudah mampu kita identifikasi, nah, insya Allah bisa dicarikan solusi. Nah, itu nanti juga bisa menjadi masukan ya Mbak Ajeng untuk BPIP kan begitu. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama kan begitu. Baik, nanti pada sebentar lagi mulai 9.20 kita akan mulai diskusi. Silakan nanti masuk ke room masing-masing sesuai kelompoknya. Kita beri waktu maksimal 20 menit. Setelah itu nanti juga ditunjuk siapa yang akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti setelah itu baru kita diskusi umum lagi, kita akan tanggapi dari hasil-hasil masing-masing kelompok. Demikian ya Mbak Ajeng ya, monggo silakan dibagi dan masuk ke room kelompoknya masing-masing. Baik, Mbak maksudnya Mbak Ola, untuk pembagian ruang diskusinya mungkin menggunakan ruang diskusi yang sebelumnya. Jadi untuk kelompok 1 di ruang diskusi 9, kelompok 2 di ruang diskusi 10, dan kelompok 3 di ruang diskusi 11, dan kelompok 4 di ruang diskusi 12. Mungkin sudah bisa berpindah Bapak Ibu peserta ke ruang diskusinya masing-masing. Dan bagi para peserta yang ingin dibantu untuk dipindahkan ke ruang diskusi bisa di chat atau bisa langsung hubungi saya di sini. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak Ibu sekalian, ya bisa segera dimulai nanti diskusinya. Dan nanti izin Bapak berarti kembali lagi ke
breakout room ini 9.40 ya Pak? Betul, maksimal 9.40. Ya, kita beri waktu peserta diskusi dulu, Mbak Ajeng ya, dengannya. Oke, nanti kita siapkan catatan-catatan, juga nanti kita minta kelompok untuk memfoto hasil diskusinya juga nanti diberikan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai diskusinya di kelompok masing-masing. Izin Bapak, bisa dibantu saya untuk dimasukkan ke kelompok 4. Bisa presentasi lebih dahulu, dipersilakan sambil menunggu peserta lain bergabung di room besar. Pak, izin Pak, kami dari kelompok 4 mungkin Pak. Kelompok 4, Ya. mohon maaf, suaranya mungkin kok agak kecil ya, bisa dekat dengan speakernya. Pak Abdul Solihin ya? Ya, kedengaran Pak? Jelas Pak? Ya, silakan. Baik Pak, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mencoba akan membacakan hasil dari musyawarah kelompok kami tentang. Maaf Pak Solihin, kok Mbak Ajeng apa terdengar jelas? Halo? Halo, Pak Solihin apa terdengar jelas? Jelas Pak, sedang saya Pak. Jelas Pak. Terdengar agak kecil sedikit tapi Nah ya, terdengar. kok di apa ini mungkin sebentar saya gunakan headset ya, mungkin kalau bantu. Ya. Sebentar Pak Solihin ya. Ya, siap Pak, siap. Ya. Ya. Ya, silakan coba Pak Solihin. Ya Pak. Ya. Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar jelas Pak? Ya, oke. Ya, bisa dilanjutkan. Baik Pak. Baik Pak, kami akan mempresentasikan hasil dari musyawarah kelompok 4 Pak tentang 3 poin yang tadi dimusyawarahkan. Baik, untuk poin pertama Pak, tadi soalnya apa jadinya jika Indonesia tidak menganut demokrasi Pancasila Pak ya? Iya. Mungkin kalau Indonesia tidak menganut demokrasi Pancasila ya, mungkin akan menimbulkan berbagai macam masalah. Pertama mungkin akan meningkatnya konflik antar suku, agama, dan golongan. Tentunya seperti ketegangan identitas meningkat, tidak adanya payung nilai persatuan seperti sila ketiga, dan juga terjadinya potensi perpecahan lebih besar, Pak. Dan berikutnya mungkin akan terjadinya keputusan politik yang hanya berdasarkan suara terbanyak, sehingga musyawarah itu akan sangat tidak berpengaruh atau tidak menjadi prioritas lagi, karena dengan dampak seperti itu akan terjadinya kelompok minoritas mudah tersingkirkan contohnya ya. Terus adanya keputusan yang bisa memecah belah, juga politik menjadi lebih keras dan penuh polarisasi Pak. Untuk selanjutnya mungkin juga akan menimbulkan kebijakan ekonomi yang bisa timpang tindih Pak, atau menganut model demokrasi liberal murni, seperti adanya ekonomi cenderung pro pasar bebas, terus kesejahteraan yang tidak merata, dan adanya jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya yang mungkin akan semakin besar. Juga akan adanya pengaruh atau akan terjadinya sistem otoriter Pak, kebijakan yang pro penguasa
juga rakyat tidak punya kontrol, Pak. Terus juga akan terjadinya hilang moral dan etika dalam politik, seperti praktek politik yang lebih individualis, korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga tidak ada nilai luhur sebagai rambu-rambu negara atau masyarakat, Pak. Dan untuk yang soal yang kedua ya, Pak. Mungkin untuk yang soal pertama itu yang akan saya jelaskan. Untuk soal yang kedua, apa yang terjadi apabila adanya kesenjangan dalam demokrasi? Bila adanya kesenjangan dalam demokrasi, mungkin akan terjadi beberapa hal yang mungkin hilangnya kepercayaan, seperti tidak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, seperti adanya tingkat partisipasi pemilu yang turun, meningkatnya sikap apatis, dan munculnya gerakan protes. Dan juga mungkin akan menimbulkan ketidakadilan dalam kebijakan, seperti elit politik, pemilik modal, atau kelompok mayoritas tertentu. Juga akan meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Seperti pejabat mudah korupsi, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, juga terjadi transaksi politik. Juga akan menimbulkan melemahnya prinsip musyawarah dan persatuan, Pak. Seperti musyawarah yang berubah jadi perebutan kekuasaan, polarisasi politik yang meningkat, dan masyarakat menjadi saling curiga. Juga kesejahteraan rakyat tidak tercapai, Pak. Sehingga demokrasi menjadi tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup. Dan mungkin itu, Pak, apabila tidak adanya kesenjangan dalam demokrasi. Dan untuk selanjutnya, untuk soal ketiga, bagaimana solusi untuk menghilangkan jarak antara realita dan apolis dalam demokrasi. Mungkin itu perlu adanya penguatan integritas dan etika pemimpin, seperti menegakkan kode etik pejabat publik secara ketat, seleksi pemimpin harus lebih transparan, dan berorientasi kualitas, bukan sekedar polaritas. Juga hukuman tegas bagi pelanggaran etika dan korupsi. Selanjutnya mungkin adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, seperti adil bagi semua warga, bebas dari intervensi, dan cepat transparan. Juga akan menimbulkan juga harus adanya pemberdayaan dan pendidikan politik masyarakat, sehingga hak dan kewajiban politik dapat tersalurkan. Juga cara penggunaan suara dengan cerdas, bahaya politik dan hoax. Ini yang akan terjadi, Pak. Dan juga perlu adanya membangun budaya musyawarah yang sejati, gitu, untuk memperkuat dialog publik, melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dan mengurangi konflik kepentingan dan ego sektoral mungkin. Mungkin itu aja, Pak, yang dapat kami sampaikan dari kelompok Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Solihin. Silakan Mbak Ajeng, kelompok yang lain. Izin Pak dari kelompok 2, Bu, mungkin. Kelompok 2 dari Pak siapa ini? Pak Ferry, Pak. Izin Pak untuk yang kasus yang pertama, ya kan terkait esensi Pancasila. Jika kita tidak menganutnya yang pertama, jika liberal itu terdapat kesenjangan yang dipengaruhi oleh jumlah suara dan segi ekonomi, dan pimpinan akan mementingkan kepentingannya sendiri dan golongannya. Ada kemungkinan untuk yang pertama itu ya ada perpecahan karena memang tidak ada kesepakatan dan mufakat antar masyarakat, dan juga nanti ada juga diskresi ataupun ketidakperoan masyarakat, pimpinan terhadap masyarakat. Jadi nanti ada konflik antar golongan dan yang memang akan dipengaruhi oleh ekonomi itu sendiri. Dan yang kedua itu monarki. Monarki memang kan sistem kerajaannya Pak ya. Tentu saja ada kesenjangan yang didasarkan oleh kasta. Yang nanti pasti juga akan berpengaruh kepada diskriminasi baik di masyarakat, baik dalam bentuk politik, sosial, ekonomi. Dan untuk yang kedua, jika kesenjangan Pancasila terdapat jurang yang lebar antara idealitas dan realitas. Nah, ini berarti harus ada peninjauan kembali terkait apakah
kebijakan yang memang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan itu berdasarkan ideologi Pancasila. Dengan untuk kedepannya ada mempertimbangkan akan partisipasi masyarakat agar tidak ada apa namanya ketidaktimpangan antara masyarakat dan kaum penguasa ataupun pemerintahan gitu. Nah, yang ketiga Pak, solusi yang memang harus dilaksanakan yang pertama kita harus mengembalikan secara Pancasila secara ideologi bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik itu kebijakan, baik itu perencanaan apa namanya kegiatan program nasional dengan melihat keadaan masyarakat dan masyarakat pun dilibatkan dalam hal misal dengan ada apa namanya seperti bincang dengan masyarakat terkait kebijakan ini apakah pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tidak. Nantinya masyarakat pun akan mengawasi kebijakan yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan mungkin begitu Pak. Ya, oke, makasih Mas Ferry. Monggo Mbak Ajeng, kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok yang lain, mungkin kelompok 1 atau 3. Kelompok 3 dulu Ibu, boleh? Silakan. Baik, mohon izin Bapak. Ya, saya mewakili kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kita. Mulai dari nomor 1 dulu Bapak, terkait dengan esensi Pancasila dalam demokrasi. Dalam esensi Pancasila dalam demokrasi, Pancasila adalah menjadikan nilai-nilai dasar ideologi negara sebagai landasan filosofis, etis, dan normatif dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan politik, bernegara, dan bermartabat, yang dimana demokrasi Pancasila bukanlah sekedar mekanisme politik prosedural, tetapi juga adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, Bapak. Kemudian esensi Pancasila memastikan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang bermoral, humanis, nasionalis, mengutamakan konsensus dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kemudian yang nomor 2, penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial dalam demokrasi Pancasila, yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dengan korupsi, kolusi, nepotisme, karena KKN merusak alokasi sumber daya publik, Bapak. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau infrastruktur, justru dikorupsi yang secara langsung memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Kemudian ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, ini berbeda. Misalkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, itu memiliki kesenjangan yang teramat sangat-sangat terlihat perbedaannya begitu Bapak. Kemudian akses modal dan lapangan pekerjaan yang berbeda juga antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga menyebabkan kecemburuan atau menyebabkan kesenjangan dan minimnya kesempatan antar wilayah. Kemudian inefisiensi dan inkonsistensi kebijakan publik. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau kurangnya pengawasan dan implementasi program yang tidak konsisten. Misalnya program bantuan-bantuan sosial tidak sampai ke yang benar-benar membutuhkan. Kemudian untuk yang ada faktor struktural, adanya struktur ekonomi yang diwariskan dari masa lalu yang menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya penguasaan lahan, konsesi besar oleh segelintir-segelintir orang, atau bantuan-bantuan hibah dari pemerintah yang hanya diterima oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang nomor 3, solusi untuk menghilangkan idealitas dan realitas kesenjangan, yaitu adalah penegakan hukum dan etika politik dengan pemberantasan KKN total yang benar-benar diberantas untuk memperkuat lembaga penegakan hukum dan menindak secara tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Kemudian penerapan etika politik Pancasila yang menekankan kembali sila keempat dengan hikmat kebijaksanaan dan sila pertama yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam pengambilan kebijakan,
itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian reformasi ekonomi dan pemerataan sumber daya. Bisa dengan afirmasi pembangunan daerah, menggeser fokus pembangunan dari sentralistik ke daerah terpencil dan perbatasan, sehingga mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada. Kemudian peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pendidikan yang merata, kemudian vokasi dan keterampilan untuk mendorong pendidikan vokasi yang lebih relevan dan kebutuhan pasar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kemudian kebijakan fiskal yang pro keadilan. Selain itu, ada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, yaitu dengan transparansi anggaran, kemudian dengan penguatan peran masyarakat sipil untuk memberikan ruang bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah, serta masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Mungkin itu Bapak jawaban dari kelompok kami, semoga bisa mewakili. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wildan, ya luar biasa masukannya. Silakan Mbak Ajeng, tinggal kelompok 1 yang belum ya. Nah, silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Mana kelompok 1? Siapa yang ditunjuk untuk mewakili? Silakan. Ya. Silakan kelompok 1. Monggo. Ya. Karena waktu kita terbatas, silakan. Mana kelompok 1? Mungkin Mbak Ajeng bisa ditunjuk siapa dari daftar kelompok 1? Izin mungkin Bapak Martin, izin saya tidak punya ini ya, daftar untuk anggota kelompok 1. Mungkin bisa dibantu Pak Martin. Gimana kelompok 1? Sudah siap? Ya. Mungkin sambil nunggu kelompok 1. Kelompok lain aja dulu. Ya, Kelompok izin lain Pak silakan. bantu jawab untuk kelompok 1 ya Pak, saya perwakilan. Ya, Mbak Eh, Dinar ya. Oke, Ya, silakan. Dinar. yang untuk pertama ya Pak, untuk yang esensi Pancasilanya sendiri dalam demokrasi itu, demokrasi Pancasila itu terletak Pak dalam upaya menciptakan sistem politik yang tidak hanya berorientasi pada mayoritas ya Pak, karena juga untuk berlandaskan moral, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Karena demokrasi Pancasila itu tidak sekedar menjalankan prosedur pemilihan, tapi juga mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan keberagaman. Ya, dalam sistem ini juga kebebasan individu itu perlu dihargai, namun juga terdapat juga ada tanggung jawab sosial dalam kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Eh,
Sedangkan untuk penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial itu sendiri dari implementasi nilai yang tidak konsisten karena ada terjadinya praktik politik dan ekonomi yang tidak mencerminkan nilai Pancasila karena tidak adanya pemerataan untuk kesempatan itu sendiri. Lalu ada ketimpangan dalam aksesnya sendiri karena ada kelompok yang eh, mayoritas, sedangkan untuk masyarakat kecilnya sulit untuk bergerak. Terdapat juga ada dominasi dari eh, politik yang elitnya ya Pak untuk kepentingan tertentu. Sedangkan untuk yang minoritasnya juga itu tidak bisa beranjak naik. Terdapat juga ada lemahnya pengawasan dan etika dalam praktik pemerintahan karena ada terjadinya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penghambat utamanya yang merusak prinsip dari keadilan dan kemanusiaan. Lalu untuk solusinya sendiri untuk menyatukan kesenjangannya sendiri itu adanya penguatan integritas dan etika penyelenggaraan negara dengan adanya pendidikan karakter, penegakan hukum yang harus berjalan dengan seimbang, adanya pedoman moral, bukan hanya slogan. Lalu untuk pemberdayaan rakyatnya juga itu berbasis pemerataan untuk akses pendidikan, teknologi, modal ekonomi, dan layanan publik. Lalu juga ada reformasi kebijakan dan birokrasi. Harus dievaluasi secara berkala dan memastikan sesuai dengan prinsip Pancasila itu sendiri, Pak. Lalu mendorong partisipasi publik yang inklusif dengan ada musyawarah itu sendiri dan keterlibatan masyarakat itu harus diperluas, Pak, untuk mengambil keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Dinar. Baik, eh, silakan Mbak Ajeng. Nanti kita akan bahas satu persatu masukan dari hasil diskusi 4 kelompok ini. Ya. Monggo Mbak Ajeng, kita mulai nanti kita diskusi, ya akan kita bahas ya masukan-masukan dari kelompok satu. Mohon izin Bapak, suaranya kurang terdengar Pak. Oh baik, baik. Ya, sudah. Ya, selanjutnya kita akan mencoba ya. Ini Mbak Ajeng langsung saya ambil alih dulu ya dengan ya. Dari hasil diskusi 4 kelompok mengenai demokrasi Pancasila dari segi eksistensi ya. Apakah kita bayangkan umpama bangsa kita tidak menggunakan demokrasi Pancasila tetapi menggunakan sistem yang lain. Hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, 4 walaupun dengan redaksi yang berbeda tetapi esensinya sama ya, akan memunculkan disintegrasi ya. Kemudian bisa saja terjadi pemerintahan yang sangat otoriter ya, dan dampak-dampak buruk yang lain ya. Karena Pancasila sudah merupakan rumusan dari nilai-nilai luhur bangsa kita, maka penggantian demokrasi Pancasila dengan sistem yang lain akan sangat berisiko ya, bahkan mungkin akan mengorbankan keutuhan dan kesatuan bangsa. Itu inti yang saya catat dari masukan 4 kelompok ya Mbak Ajeng ya. Jadi dalam hal ini kita sepakat bahwa demokrasi Pancasila dengan segala kelebihan dalam tataran idealitasnya dan kekurangan dalam tataran realitasnya tetap kita pertahankan ya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hasil dari 4 kelompok mengenai eksistensi demokrasi Pancasila. Kemudian masalah yang kedua, tadi mungkin agak sedikit miss ya, di kelompok 1 dan 2, tapi tidak apa-apa, tapi sudah langsung mengkerucut. Apa penyebab utama terjadinya kesenjangan
demokrasi Pancasila pada tataran idealitas dengan demokrasi Pancasila di tataran realitas. Masukan-masukan dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 ya, dalam catatan saya ada 2 hal ya yang sama, yaitu lemahnya penegakan hukum ya, sehingga apa? Sehingga praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini bukan hanya banyak tapi semakin marak ya. Dan ini tidak beda dengan masa Orde Baru. Bahkan oleh beberapa ahli dinyatakan lebih parah kan gitu praktek KKN ini. Ya, benar bahwa praktek KKN ya diiringi dengan lemahnya penegakan hukum menjadi sandungan utama terwujudnya cita-cita demokrasi Pancasila, baik dalam demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Ya, yang lebih berbahaya sebenarnya jika praktek KKN ini bukan hanya menjadi kebiasaan ya, tapi lama-lama justru mengkristal menjadi budaya. Nah, ini yang sangat bahaya. Apa contohnya? Coba kita lihat kenapa oleh para pengamat dari luar bangsa kita ya dalam hal korupsi saja misalkan itu mereka menilai dengan indikator-indikator yang mereka tetapkan bangsa kita itu sudah sangat-sangat parah ya, karena istilahnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa para maling gitu. Ini mungkin sangat kejam ya istilah ini, tapi mereka menilai negara untuk diklasifikasi sampai pada bangsa para maling itu tidak asal menilai, tetapi mereka memiliki indikator-indikator di mana indikator yang pada kategori bangsa maling ini Indonesia itu bukan hanya terpenuhi tapi jauh melebihi gitu loh. Nah, ini kan sudah sesuatu yang sangat-sangat parah gitu ya. Tadi solusi yang ditawarkan Mbak Ajeng ya, nanti bisa dicatat sebagai masukan BPIP ya, luar biasa dari kawan-kawan itu ya, karena ini masalah nasional tapi penyelesaiannya tidak bisa ya dilakukan tanpa dimulai di level lokal, regional, baru nanti akan menasionalkan seperti itu. Kembali tadi kepada masalah korupsi ya, yang bukan hanya menjadi kebiasaan tapi bisa mengkristal menjadi budaya. Mengapa? Karena dikatakan bahwa korupsi di Indonesia itu sifatnya bukan lagi individual tapi sudah menjadi korupsi sistemik istilahnya, sehingga kita diberi gelar bangsa para maling itu karena korupsi di Indonesia sifatnya sudah sangat sistemik. Dimulai dari pemilihan yang paling bawah saja, pemilihan kepala desa misalkan, ya. Saya tidak tahu di tempat bapak-bapak ibu sekalian karena ini Kementan ya, tapi saya yakin pasti tahu praktek bagaimana pemilihan kepala desa di tempat saya saja, di beberapa desa calon-calon kepala desa itu baik yang menang maupun yang kalah ya, itu ketika hari H melakukan serangan fajar istilahnya ya, itu luar biasa. Dan rata-rata baik yang menang maupun yang kalah habisnya per orang itu
tidak kurang dari 1 miliar. Ya, jadi Tulungagung di beberapa desa di Kediri juga seperti itu. Ya, entah di daerah lain mungkin ada yang kurang ataupun lebih, tapi hal ini ya kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika terjadi pemilihan tersebut hampir ya pasti ya terjadi yang namanya money politik. Nah, kenapa tadi dikatakan sebagai korupsi yang bersifat sistemik? Dan ini karena ini bukan hanya terjadi di level pemilihan kepala desa, tapi juga naik lagi ke atas ya di tingkat kabupaten, pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Praktek semacam itu ya sudah sesuatu yang menjadi rahasia umum dan kita tahu bahwa itu sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kenapa itu terus terjadi? Ya, di antaranya karena lemahnya penegakan hukum. Nah, dari sinilah makanya saya sangat teringat ya apa yang diucapkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau menyatakan jika seseorang meraih suatu jabatan dengan cara mengeluarkan uang, maka ketika dia mencapai dan menduduki jabatan tersebut, yang pertama kali dia lakukan sudah pasti bukan memikirkan rakyatnya, tapi yang pasti dia lakukan adalah bagaimana caranya uangnya kembali plus bunganya, kan gitu. Nah, dan ini sudah hampir dipastikan seperti itu, sehingga ketika kos politik itu tinggi, ketika sudah jabatan itu diraih, tentu untuk mengembalikan kos tadi, cara-cara yang ditempuh akan tidak jauh dari yang namanya KKN. Nah, kita sudah mengerti itu semua. Nah, oleh karena itu, solusinya tadi dari 4 kelompok itu ya, yang saya garis bawahi, apa mungkin dalam hal ini ya penegakan hukum kaitannya dengan korupsi sebagai penyakit utama terjadinya jurang antara cita-cita demokrasi dengan realitasnya, nanti bisa jadi bahan diskusi lagi ya. Kita mungkin perlu belajar pada pemerintah Cina ya. Sebelum Xi Jinping, Cina itu hampir sama dengan kita. Korupsinya merajalela ya. Di semua lini, semua sektor terjadi korupsi. Tapi ketika pemerintahan Xi Jinping melakukan ketegasan ya dalam hukum tanpa pandang bulu ya, dengan hukuman juga hukuman mati, metode yang ditempuh sebenarnya secara perangkat itu kita juga sudah punya, hanya saja dari sisi membuktikan seseorang itu korupsi, ini yang kita belum menerapkan ya. Sebenarnya metode pembuktian korupsi yang diterapkan di Cina itu pernah digagas oleh almarhum Gus Dur ya, tetapi belum sempat diterapkan, beliau sudah dilengsarkan. Saya ingat betul ketika Gus Dur menyatakan bahwa untuk membuktikan seseorang itu korupsi itu sangat mudah, yaitu dengan cara pembuktian terbalik ya bahasanya. Saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang paham apa itu pembuktian terbalik ya. Jadi ketika seseorang pejabat memiliki harta kekayaan, kemudian dikalkulasi, misalkan dia punya 10 miliar, sementara jika hitung-hitungannya
dengan jabatan, gaji dan sebagainya maksimal, ya dia hanya bisa mengumpulkan 2 miliar, berarti 8 miliar ini dikejar. Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka sudah otomatis itu adalah hasil korupsi dan disita negara, dimiskinkan dan sebagainya. Itu yang dilakukan di Cina. Bahkan baru-baru ini ada kabar bahwa hanya karena seorang pejabat itu tertangkap kamera menggunakan jam Rolex ya di sana itu, kemudian dikejar dari mana jam Rolex itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, akhirnya dihukum mati. Ya, informasi yang saya dapatkan hari ini di Cina itu seorang koruptor sejumlah 25 juta saja itu sudah langsung dihukum mati ya. Sementara di Indonesia pejabat ya pakai Lamborghini, pakai Vos dan sebagainya, tenang-tenang saja ya, dan ini harus menjadi catatan bagi kita. Saya setuju sekali tadi ya dari kelompok berapa yang menyatakan bahwa karena KKN lah ya cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi sandungan besar kan seperti itu. Nah, sangat menarik sebenarnya masukan-masukan dari peserta diskusi ya. Sekali lagi ya Mbak Ajeng ya, mungkin saya minta nanti kalau bisa tadi masukan itu ada dalam catatan ya nanti dikirim ya Mbak Ajeng ya sebagai bahan masukan untuk BPIP ya, bahwa karena BPIP ke depannya bukan hanya bertugas untuk mensosialisasikan ideologi Pancasila, tapi juga bagaimana Pancasila menjadi pedoman, menjadi sebuah budaya yang tujuan bersamanya adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu ulasan dari saya, Mbak Ajeng. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Mungkin ada tanggapan dari peserta atau ada masukan baru, tambahan, ya saya persilakan. Saya kembalikan kepada Mbak Ajeng. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dan diskusinya tadi yang sangat menarik sekali, bahwa ya betul memang materi mengenai sistem demokrasi Pancasila ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya kita masih menghadapi berbagai persoalan seperti yang tadi Bapak Ridho sebutkan, korupsi, terus kemudian menurunnya kepercayaan publik, rendahnya partisipasi politik, serta tantangan nasional lain termasuk bencana alam yang baru-baru ini terjadi dan berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Jadi tentunya diskusi tadi tentunya menjadi masukan bagi kami di BPIP, mengingat persoalan ini merupakan isu nasional dan tentunya diperlukan penguatan pendidikan Pancasila serta juga penegakan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, serta upaya yang konsisten untuk memupuk persatuan dan gotong royong agar implementasi demokrasi Pancasila ini dapat berjalan lebih efektif dan di masyarakat. Ya, betul Mbak Ajeng. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu peserta yang ingin berbagi pendapat, menambahkan, atau mungkin dari Bapak Martin, begitu. Ya. Sambil nunggu mungkin bisa on cam semua untuk foto bersama dulu Mbak Ajeng. Di sela-sela nunggu masukan dari yang lain. Ya, dipersilahkan untuk Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kamera, on cam dulu. Sambil jika ada yang ingin memberikan pendapat atau mungkin bercerita tentang pengalaman mengenai apa yang terjadi mungkin di Kementan gitu ya, isu-isu terkait Pancasila ataupun ya isu-isu lainnya, dipersilahkan.
Jadi kalau kali air, Ya, ini Kementan kan menterinya hari ini luar biasa ini ya, Bu Ajeng ya, Bu Ajeng. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak. Ada? Tolong yang lain on cam dulu ya, biar ini sudah sebentar lagi kita akan selesai masalahnya. Ya. Baik, ya. Baik, sambil nunggu mungkin Mbak Ajeng ya masukan atau apa tambahan dari peserta, kembali kepada demokrasi Pancasila tadi, pada intinya bahwa kita punya tantangan bersama ketika masa selama Orde Baru demokrasi Pancasila digaungkan, demokrasi Pancasila di backup ya, dulu ada BP7, namun dalam pelaksanaannya praktek-praktek yang terjadi sangat banyak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila itu sendiri, sehingga di sebagian besar masyarakat mungkin ketika Pancasila ini ini kan itu ya kita tidak bisa apa bahwa biar bagaimanapun 30 tahun Orde Baru berkuasa itu membawa konotasi negatif terhadap istilah-istilah yang menempel dengan Pancasila kan begitu. Sampai ya mohon maaf ya Mbak Ajeng di daerah Jawa Barat itu Bank Titil itu, bank keliling itu ya, itu oleh masyarakat diberi nama Bank Pancasila karena menyusahkan kan gitu. Sampai seperti itu artinya eh, masyarakat memberi nama pada sesuatu yang buruk dengan Pancasila itu kan karena pengalaman 32 tahun masa Orde Baru bagaimana mereka mengusung tentang Pancasila, mengusung idealitasnya, tapi realitasnya mereka tabrak sendiri, mereka langgar sendiri, dan itu menimbulkan trauma yang sampai sekarang trauma itu juga masih dirasakan, sehingga perlu tadi solusi-solusi di berbagai sektor dan lininya, sehingga apa demokrasi Pancasila yang sesungguhnya yang memang merupakan wujud dari nilai-nilai luhur bangsa kita yang bertujuan untuk kemakmuran bersama bisa dicapai secara efektif ya dengan menghilangkan apa yang menjadi duri, apa yang menjadi benalu ya yang menempel dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila itu sendiri. Itu Mbak Ajeng ya. Oke, mungkin karena tinggal 5 menit sesi foto dulu Mbak Ajeng bisa ini. Baik, terima kasih Bapak Rino atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat, tentunya juga dengan diskusi yang tadi telah disampaikan oleh keempat kelompok, perwakilan kelompok. Tentunya ini semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal dalam tugas serta pengabdian kita sebagai Amin, amin, amin. ASN. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta. Mungkin bisa untuk on kamera untuk foto ya, berfoto bersama. Ya. Mungkin dengan pose salam Pancasila. Ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Ya. Mohon berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Ridho atas penyampaian materinya. Baik, karena sudah 10.27 mungkin diakhiri saja ya Bapak, izin. Ya.
Saya mohon itu tadi ya Mbak Ajeng catatan dari hasil diskusi masing-masing kelompok ya bisa dikirim ya ke jenengan atau ke panitia ya nanti juga bisa dikirim ke saya. Makasih Mbak Ajeng. Siap, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Rido dan para Bapak Ibu peserta. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.27, selanjutnya adalah isoma. Lalu kembali lagi ke kelas ini di jam 1 WIB. Untuk materi selanjutnya itu di jam 1 adalah penyusunan rencana aksi Pancasila dalam tindakan implementasi, metode abduksi dalam penyusunan rencana aksi Pancasila dalam tindakan, mengatasi permasalahan utama nilai etika dalam rangka mengokohkan ideologi Pancasila pada pelaksanaan peran ASN. Baik, itu nanti yang materi yang selanjutnya di jam 1. Terima kasih. Sama-sama Atas Mbak Ajeng. kehadirannya, mungkin silakan untuk beristirahat. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan ya. Assalamualaikum Sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Mbak Ajeng Bapak. semua ya. Ya. Terima kasih Pak. Masih Pak. Ya sama-sama. Ya Pak. Insya Allah. Siap, siap, siap. Siap Pak Martin. Siap, ngopi. Pak Dede ngopi Ya. Pak Dede. Ayo siap. Pak Dona. Pak Dona nggak ada tuh Pak Dona. Nggak Dona muncul siap lagi Pak. Dona. Pak Dona nggak muncul lagi nih. Pak Irmanto ngopi Siap. di KP Polbangtan. Lanjutkan. Salam Pramuka. Salam Pancasila.